maka jangan lupa baca wirid pagi saat buka, baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, solawat, semua penjaganya berzikir supaya dihindarkan dari segala sihir-sihir setan yang mengganggu, insyaallah. Ya Allah, jagalah semua toko-toko, supermarket, minimarket, Madura Mart di seluruh penjuru, ya Allah. Kenapa Ustadz sangat peduli kepada supermarket Islam? Ini Ustadz Somad ini anti kebinekaan, ini anti Pancasila, ini. Saya masuk ke dalam hutan, keluar hutan, bawa bendera merah putih, mengajarkan anak-anak di pedalaman. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu. Yang mengatakan Ustadz Somad anti Pancasila, anti kebinekaan, lihat dulu pecinya merah, bajunya putih. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud Ustadz mengajak orang belanja ke Madura Mart? Supaya ekonomi umat ini bangkit, kok bangkrut. Saya tidak mau mendengar ada acara, mari hadiri acara soft opening. Habis soft opening, grand opening. Habis itu ke yang ketiga, pening-pening. Mudah-mudahan semua usaha bisnisnya, siapa yang memberi rezeki? Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang memberi rezeki itu Allah. Menanam padi, menanam tembakau, menanam pisang, menanam sawit, menanam karet, bisnis, toko, supermarket, pergi ke laut, itu hanya usaha, itu hanya ikhtiar, rezekinya datang dari. Tapi tolong ceramah ini pahami baik-baik, jangan dibalik. Besok orang Madura nggak ada yang pergi ke laut, nggak ada yang pergi buka toko, nggak ada yang pergi nanam padi, terus ditanya sama istrinya, kamu kok nggak ke laut nyari ikan? Rezeki dari Allah. Kita ini bukan Jabariyah. Jabariyah hanya duduk berpangku tangan. Kita ini adalah ahlu sunnah wal. Bangun masjid pakai uang, bangun pesantren pakai uang. Yang ketiga, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Dekatnya kita dengan Nabi seperti ini di surga. Ibu bapak mau dekat dengan Nabi? Mau dekat seperti ini di surga? Santuni anak. Habis panen dapat uang, beli beras, beli minyak, beli cabai, beli kopi, beli gula, beli roti, bungkus. Bapak yang belanja, yang ngantar ibu ke rumah anak yatim. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar tiba-tiba emak anak yatim cantik, pecah perang dunia kedua, hancur semuanya. Betul bu? Betul kata mereka. Bapak yang belanja bulan Juli tahun ajaran baru, bulan Januari anak libur sekolah, bapak beli pakaian 3 pasang. Bapak kenapa beli pakaian 3 pasang? Anak kita kan 2. Ada anak yatim di belakang, ma. Aku yang beli, tapi kamu yang ngantar. Kenapa nggak papa yang ngantar? Aku tahu kamu hanya menguji imanku kan. Betul bu? Betul kata mereka pak. Ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menyantuni anak yatim. Bapak ibu, mari kita serahkan santunan anak yatim. Diserahkan, usap kepala. Kenapa mengusap kepala? Anak yatim kurang kasih sayang, ayahnya sudah meninggal. Kenapa diusap kepala? Siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Akhirnya yang diusap yang gondrong-gondrong aja. Anak yatim yang gundul nggak ada yang usap. Ini salah paham. Saya terus terang dari tadi tausiah ini kurang fokus. Kenapa? Ngelihat ke sini ada foto saya, ngelihat ke sini ada foto saya. Masya Allah, tabarakallah. Tolong dicetak, dibingkai, ditempel di dinding rumah.
bisa untuk ngusir santet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu kalau di ruang tamu buatlah kaligrafi, buatlah gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, buatlah Masjid Palestina supaya mengenang saudara kita di Gaza. Kalau paling tidak bingkai gambar Ustadz Somad supaya mereka ketika masuk anak-anaknya nanya, "Mama, mama, mama, iya, ini gambar siapa?" "Itu gambar Ustadz." "Di mana dia sekarang?" "Udah mati." Tolonglah empati sedikit. Kenapa waktu saya bilang mati tadi kenapa mesti ketawa? Apa nggak bisa bersedih sedikit? Oke, kita ulang lagi kalau gitu ya. Jangan sampai ketika tamu kita masuk ke rumah kita yang dia lihat di dinding gambar pernikahan ketika ibu masih belum pakai jilbab. Apa kata tetangga? "Cantik juga istrimu ya." Saudara yang dimuliakan Allah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Dayus. Siapa? Dayus. Mohon maaf kalau ada Pak Dayus. Siapa itu Dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ibu ada rasa cemburu? Jangan sampai bapak nggak bisa beli bakso, jangan sampai bapak nggak bisa keluar malam, jangan sampai bapak nggak bisa mancing, sama ikan pun cemburu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun masjid pakai uang, bangun pesantren pakai uang, menyantuni anak yatim pakai uang. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani terbang dari Perenduan ke Al-Azhar Kairo Mesir, dari Mesir pergi ke Sudan, setelah doktor pulang ke Pulau Madura. Ustadz Somad terbang dari Pulau Sumatera terbang ke Mesir tahun 1998. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani 1996. Beliau 2 tahun lebih dulu sampai ke Mesir. Saya 98. Pakai jas, pakai dasi, pakai topi. Waktu itu lagi muda-mudanya. Sekarang udah agak tua dikit ya, 27 tahun. Sampai ke Mesir, ditanya sama kakak-kakak senior, naik apa? Naik pesawat. Pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Oh, kata kakak kelas, itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Naik pesawat bisa pakai kertas apa pakai uang? Pakai uang. Waktu itu yang lulus 100 orang dari Indonesia, tapi kami yang bisa berangkat hanya 74 orang. Kenapa? Krisis moneter. Uang, uang, uang. Siapa yang mengatakan uang tidak penting? Masuk surga pakai? Kok pakai uang? Masuk surga pakai amal soleh. Salah satu amal soleh itu dengan uang. Alhamdulillah. Hari ini tabligh akbar, dari mulai pentasnya, bunga-bunganya, cantiknya semua lokasi. Ini ada orang-orang yang mengikhlaskan hartanya. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan-kebaikan semua insyaallah. Jadi motivasi anak-anak kita, ibu semua doakan supaya anak-anaknya menjadi konglomerat orang-orang kaya semua insyaallah. Supaya apa? Dia menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki kamu. Ini jilbab yang mahal-mahal ini, kalau dilihat dari bentuknya seperti ada yang belum lunas. Ustadz Somad jangan ngomong sembarangan. Saya cuma mancing aja. Kira-kira marah enggak? Ternyata enggak marah, berarti udah lunas. Ya Allah, mudah-mudahan cepat lunas ya Allah. Ternyata banyak juga yang belum. Saya ada pengajian sore Jumat di dekat rumah, namanya Majelis Taklim Az-Zahra, Ustazah Fatimah Az-Zahra sore Jumat. Dan ibu-ibunya nggak wajib pakai seragam. Kenapa? Karena banyak yang nggak mau datang karena khawatir, takut nggak punya duit beli seragam. Yang udah punya seragam, mantap, lanjutkan, takbir.
nggak ada iuran, karena khawatirnya nggak punya uang, takut nggak ngaji, silakan datang. Sudah berjalan bertahun-tahun tetap. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang diberikan harta tidak menggunakannya di jalan Allah. Namanya siapa? Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut. Harta tidak dibawa, tapi kalau tidak punya harta rasanya setengah nyambung semua. Ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah bapak yang bangun, gambarnya ibu yang nyarankan, kamarnya di sini, rumahnya di sini, toiletnya di sini, WC-nya di sini, buatkan musolanya di sini. Setiap rumah orang Madura saya perhatikan pasti ada musolanya, dan musolanya jauh lebih bagus daripada rumahnya. Betul? Mata kepala saya sendiri melihat ini tidak ada di tempat-tempat lain. Rumah musola, rumah musola, rumah musola. Apakah sholat atau tidak? Pasti sholat. Insya. Ini rumahnya dia yang bangun, ini toiletnya di sini, ini gambarnya di gini, ini ada tamannya, ini tempat makannya. Rumah yang baru belum ditempati, tempat tidurnya sudah pindah, lemarinya sudah pindah, meja makannya sudah pindah, orangnya belum pindah. Ketika mau pindah, akhirnya berpindah bukan ke rumah baru tapi ke alam. Bapak meninggal dunia, apakah ibu mau bapak itu tinggal di rumah tersebut? Tolong angkut, jaga juga perasaannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya rumah yang besar kita tinggalkan, mobil yang mewah kita tinggalkan, yang kekal abadi hanyalah sodako, somat katanya. Sodako, bu, sodako. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, semuanya putus. Ustaz Abdul Somad sekarang bisa tabligh akbar pengajian. Nanti ada undangan, mari hadiri tabligh akbar pengajian yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Mau datang? Ceramahnya putus, uangnya putus, suaranya putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Sodaqotun jariyah. Maka sahabat Nabi berlomba-lomba. Mereka sedang sholat, Allahu Akbar, ngelihat ke depan ada pohon kayu. Di atas pohon kayu ada burung yang sedang berkicau. Cicit cicit cicit. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Rasulullah, tadi terganggu sholat sunatku karena melihat burung di atas kayu, maka pohon kayunya beserta tanahnya saya wakafkan fisabilillah. Burungnya nggak bisa, udah terbang. Begitulah mereka menghukum diri mereka. Begitu turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan sebelum engkau memberikan harta yang paling kau sayang. Datang Abdullah bin Umar bin Khattab, itu tanah yang paling saya sayang, ambil ya Rasulullah. Ini kebun yang paling saya sayang, ambil ya Rasulullah. Kita memberikan itu semua supaya kita mendapatkan ridha Allah dan kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Bapak Ibu yang hadir ini semua berikan rezeki berlimpah supaya bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah, berhaji dan berumrah ke kota Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Amin ya rabbal. Sampai jumpa di kota suci Makkah dan Madinah di bulan Oktober bersama program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Insyaallah kita jumpa di Makkah dan di Madinah insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma
alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran, meneruskan nilai kearifan dan perjuangan ulama. Ibu siap anaknya jadi ulama? Ibu mau anaknya jadi ulama? Alhamdulillah. Sekarang nggak banyak orang yang mau anaknya jadi ulama. Anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Anak kamu di mana? SMP plus. Anak kamu di mana? SMA unggulan. Anak kamu di mana? Ya karena nggak lulus di mana-mana, terakhir ya pesantren. Anak kamu apa? SH. Anak kamu apa? SE. Anak kamu apa? Doktor. Anak saya sarjana alam goib. Nggak mau anaknya menolong agama. Hai yang kaya-kaya, yang SE, yang SH, SHK. Kalau kau mati, anakmu yang ngerti agama inilah yang akan datang membacakan Yasin wal Qur'anil. Jangan sampai anakmu kaya, detailnya panjang profesor doktor, nggak tahu mentalkinkan, nggak tahu tahtim tahlil, nggak tahu tahlilan, nggak tahu yasinan. Ziarah kubur, dia ambil handphone, dia cari MP3 Yasin. Mohon maaf ya Bu, aku nggak bisa baca Yasin, dengar aja sendiri. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi yang saya katakan ini bisa saja terjadi. Bisa atau tidak? Bisa terjadi. Saya takut Pak Ustadz, nanti kalau anak saya sekolah agama, nanti makan apa? Ada orang berkata begitu? Banyak. Takut kalau anaknya sekolah agama nggak makan. Saya nggak mau anak saya sekolah agama nanti kurus seperti Ustadz Somad. Ini kurus bukan nggak makan, banyak makan, tapi memang sudah takdir begini. Tadi pagi makan, siang makan. Ini nggak tahu entah terhitung makan yang keberapa ini. Ini masih ada 2 kali lagi makan. Pikul makan, makan. Setiap tempat makan.